Hey! Hey! Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap semangat dan produktif buat menjalani weekend ini. Nah, di video kali ini, aku bakal share ke kalian how I take notes. Kali ini, aku bakal share ke kalian gimana caranya aku nulis notes yang rapi dan estetik seperti yang kalian suka lihat di IG aku. Nah, buat teman-teman yang belum tahu IG aku, langsung aja follow by_Andrea20. Di sana, kalian bisa lihat beberapa karya aku dan notes-notes aku yang estetik. Dan jangan lupa like ya. Nah, kalian pasti udah penasaran kan gimana caranya aku buat notes yang estetik? Tunggu apa lagi? Let's check it out! Eits, sebelum mulai, subscribe dulu channel ini dan nyalain notification-nya. Thank you! Sebelum aku bikin notes, aku print dulu bahan yang bakal aku tulis dan gambar-gambar yang bakal aku tempel di notes aku. Ini dia materi yang bakal aku tulis. Materi yang bakal aku tulis ini adalah materi sejarah seni. Tentunya karena aku jurusan desain, jadi harus tahu sejarah kesenian juga. Aku seleksi dulu nih, mana yang penting dan mana yang kurang penting. Jadi nantinya notes yang aku akan tulis berisi hal-hal penting yang harus aku ingat dan bisa aku terapkan di desain aku selanjutnya. Sejarah seni yang bakal aku tulis ini adalah sejarah area Meksiko atau daerah Meksiko. Pertama-tama aku bakal buat title, judul, atau headernya dulu. Kalau buat notes, aku pasti buat notes yang berkonsep. Dan kali ini, notes aku berkonsep boba atau milk tea. Kenapa aku ngambil konsep ini? Karena aku suka banget. Udah kasih kalau belum nih aku. Aku itu penggemar boba banget guys. Jadi aku semangat banget buat nulis notes ini. Menu favorit aku kalau beli boba yaitu brown sugar milk tea boba. Kalau kalian suka boba nggak? Kalau kalian suka jangan banyak-banyak ya, nanti diabetes. Nah, kalian bisa lihat nih, header aku udah mirip boba belum? Nggak kayak milk tea yang meleleh dan ada boba-boba kecil di bawahnya. Kalau nulis header, jangan lupa kasih highlight dan jangan lupa kasih bayangan, biar header kalian terkesan 3 dimensi dan keren banget. Nah, udah selesai nih. Langsung aja headernya aku tempel di notes aku. Kalian mungkin ada yang nanya ya, kenapa sih aku nggak langsung nulis di notes aku, harus di kertas lain terus ditempel? Karena notes yang aku punya ini tipis, jadi kalau aku nulis pasti dia ghosting di belakangnya. Waduh, siapa nih yang kena ghosting juga? Hehehe. Karena aku lagi nulis catatan sejarah, aku juga mau share ke kalian tips cara nyeleksi mana aja yang harus kalian ingat di materi sejarah. Pertama, kalian harus tulis momen-momen penting yang ada di sejarah. Contoh, kemerdekaan. Ada beberapa momen penting seperti BPUPKI, Rengas Dengklok, penyusunan naskah proklamasi,
dan lainnya. Kenapa sih aku saranin kalian nulis momen-momen penting? Karena saat ujian, itu tuh yang bakal keluar. Dan momen itu harus diingat, karena itu akan menjadi pembelajaran buat kita dan tentunya menghormati perjuangan pendahulu kita, guys. Nah, nextnya kalian juga harus tahu tokoh-tokoh yang berjasa pada saat itu. Jangan lupa ditulis karyanya juga dan apa saja yang sudah ia lakukan tahu perjuangkan. Misalnya, Thomas Alva Edison, pencipta lampu. Kita mengetahui tokoh serta karyanya, kita juga bisa belajar dari beliau. Beliau pernah berkata, banyak kegagalan dalam hidup. Mereka tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. Nah, beliau ini mau mengajarkan kita nih, kalau kita tuh harus mencoba segala sesuatu dan jangan menyerah. Karena mungkin suatu saat sesuatu yang kita perjuangkan itu akan membuahkan hasil dan kita sukses dalam bidang itu atau apa yang kita kerjain saat itu. Balik lagi nih ke catatan aku. Kalau sejarah yang lagi aku tulis ini adalah sejarah bangunan dari Meksiko. Kenapa sih aku belajar bangunan aja? Karena aku kuliah bidang desain interior. Dimana aku mempelajari bangunan dan isi bangunan, dan aku harus mendesain isi ruangan itu. Juga belajar sejarah ini untuk mengetahui bangunan zaman dulu yang memiliki ciri khas dari daerahnya masing-masing. Contohnya, seperti India, bangunan yang penuh aksesoris dan warna dominan cerah seperti simbol yang dominan melingkar. Seperti bangunan yang ada di Eropa, banyak banget bangunan di Eropa yang tinggi dan megah. Eropa mengangkat ide-ide dari zaman Romawi dan Yunani kuno sampai akhirnya bisa jadi seperti sekarang dengan pilar-pilar yang tinggi dan megah. Kita juga sering melihat rumah di Indonesia dengan pilar-pilar besar dan pintu masuk yang luas. Nah, mungkin mereka ngambil ide dari Eropa, guys. Dan di Meksiko ini ada bangunan yang menyerupai piramid. Piramid dan piramida ini ditemukan di Chichen Itza, yang berarti di dalam mulut orang. Chichen Itza ini dibangun dari batu-batu halus yang dulunya digunakan sebagai kuil, istana, panggung, pasar, pemandian, dan lapangan bola. Masih banyak bangunan yang dilestarikan sampai sekarang. Kalau di Indonesia mungkin semacam candi, guys, seperti Candi Borobudur yang sampai sekarang dilestarikan dan dijadikan objek wisata dan pembelajaran bagi kita semua untuk mengingat sejarah bangunan yang ada. Kalau nulis sejarah ini gak bisa selembar dua lembar, kayaknya bisa berlembar-lembar nih. Makanya kalian harus gunain tips and trick dari aku. Ini dia hasilnya. Aku
udah tambahin aksesoris boba yang aku buat sendiri. Gimana menurut kalian? Bagus gak nih? Kalian juga bisa jadikan referensi desain aku yang satu ini. Semoga kalian suka desainnya dan bisa kalian coba sendiri di rumah ya. Nah, itu dia how I take a notes. Kalian suka video ini, jangan lupa klik like-nya, share, komen, dan subscribe channel ini. Thank you for watching and see you, bye-bye!